Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, Kamis kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab ke-31, Al-Islah Bainan Nas, memperdamaikan atau menamaikan orang-orang yang sedang bermusuhan, berselisih, bertengkar. Masuk kepada hadis nomor 250 an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusum bil babi. Sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta suara, khusum perdebatan atau pertengkaran, bil bab di depan pintu. Aliyatan, suara itu keras tinggi. Aliyatan tinggi, kareh. Aswatuhuma, suara kedua-duanya. Wa idza ahaduhuma, dan ternyata ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya, yastaudiul akhar, meminta kelonggaran atau keringanan, yakni menggugurkan sebagian hutangnya. Wa yastarfiquhu, dan meminta untuk dibelas kasihi dalam hal tertentu seperti hutang. Wa huwa yaqul, sedangkan dia ketika itu berkata, wallahi la af'alu, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Fa kharaja alaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar. Faqal, lalu beliau berkata atau bersabda, Ainal muta'ali. Aina, mana, di mana orang yang bersumpah atas nama Allah, la yaf'alul ma'ruf, di mana dia bersumpah untuk tidak mau melakukan kebaikan. Faqala, lalu berkata, ana, saya ya Rasulullah. Falahu ayu dzalika ahabba, sekarang terserah baginya apa yang dia suka. Demikian kira-kira bunyi hadis dan artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita pahami. Berselisih, bertikai, marah, mengeraskan suara, bukan hanya gitu-gitu. Sejak siswa, saja anak-anak cucu Adam. Bukankah Qabil jo Habil jo berselisih? Bahkan ujungnya pembunuhan, kan? Gitu juga saudara Nabi Yusuf juga berselisih. Bahkan Nabi Harun dengan Nabi Musa, pernah Nabi Musa menarik
jenggot, tidak leher, jenggot. Sampai Nabi Harun mengatakan, wahai anak ibuku, jangan kau tarik jenggot. Itu bisa dikatakan sudah lazim, karena ada perbedaan pendapat, perbedaan paham, atau ada masalah, ada problem, sehingga dikai. Bahkan suami istri, kecuali suami istri yang tidak pernah gitu. Ali bin Abi Thalib pernah mengalami itu dengan Fatimah. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Ali itu kan anak paman Rasulullah, saudara sepupu kan. Rasulullah semenjak kecil kan dipelihara oleh Abu Talib semenjak berumur 8 tahun lah, sampai kawin, sampai beliau diangkat jadi Rasul pun masih tetap di bawah lindungan Abu Talib. Nah, anak Abu Talib salah satu di antara sekian banyak anaknya Ali bin Abi Talib. Disebutkan bahwa tidak ada julukan yang paling disukai oleh Ali selain julukan yang dipanggil oleh Rasulullah. Julukannya, hai Abu Turab, apa tanah. Tidak harus Abu itu apa kucing kan itu. Abu itu kan panggilan istimewa khusus kepada tokoh, kepada pemimpin, kepada bapaknya juga, bahkan pamannya, kakeknya, kunyahnya juga. Si anaknya paling kadang Abu namanya, anaknya paling kadang Bujang, Abu Bujang. Kalau anaknya paling kadang Tungku, Abu Tungku. Nah, gala yang paling disenangi, julukan yang paling disukai oleh Ali bin Abi Thalib adalah ketika Ali dipanggil oleh Rasulullah dengan Abu Turab, ismun ahabba ilaihi. Kenapa begitu? Begini, suatu kali Rasulullah mampir ke rumah Fatimah. Tidak jauh dari rumah Rasulullah, dekat. Mampir. Tapi beliau tidak menemui Ali. Tidak ada Ali di rumah. Lalu beliau bertanya kepada Aisyah. Tanya beliau, Aina ibnu ammiki? Di mana anak pamanku? Di mana anak pamanmu? Kata siapa? Faqalat, maka berkata Fatimah, kana baini wa bainahu syai'. Ambo ada masalahnya. Faghadabani, lalu dia agak marah. Fakharaja, lalu nyopai. Falam yaqil indi, dan dia tidak mau lalu rumah, namanya aku marah nyua. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata kepada orang, coba cari Ali di mana Ali. Kiranya orang tunjuannya sedang di masjid Nabi. Sedang lalu. Belum sampai cerita boleh. Di mana ridak selendang yang dipakai Ali sakata, jatuh ke sisinya. Jubah atau selendang itu berlumuran debu. Fasabahu turabun,
Lalu datang Rasulullah. Rasulullah datang disapu debu tu oleh Rasulullah. Dikibir-kibiran bawa anak. Kata Rasulullah ketika itu, "Qum Aba Turab, qum Aba Turab." Oh ya Abu Turab, bangunlah. Oh ya Abu Turab, bangunlah. Sambil mengusap-ngusap, mengusap-ngusap si Ali. Ini kata itu, tidak ada panggilan yang lebih disukai, disenangi oleh Ali di antara sekian banyak panggilan selain daripada panggilan Abu Turab Qazarullah. Di sikolo barangkali orang-orang Minang siswa bagni ke surau itu barangkali itu. Laki-laki kalau bagni ke mana? Ke surau. Endak do tanah nak dari surau lah. Bagni ke surau. Nang kita ambil apa pelajaran? Rupanya berselisih tu. Berbeda. Paham tak sama pendapat lain? Tentu ada yang nerima, ada yang tak bisa nerima. Nah, kejadian itu terjadi zaman sahabat. Bukan satu dua. Terjadi, tapi mereka tidak dendam. Nah, itu bedanya tidak dendam. Nah, satu kali begini dalam hadis yang kita baca kini. Di luar, di pintu masjid, Rasulullah mendengar ada suara orang bertengkar. Lihat. Suaranya sampai karih lah, meninggi lah. Rupanya dalam penjelasan Imam Nawawi terjadi pertengkaran antara Ka'ab bin Malik dengan salah seorang namanya Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami. Si Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami meminta kepada Ka'ab untuk diberinya kelonggaran membayar hutang atau dipotonglah hutang tu, tak terlalu membayar sebanyak tu. Si Ka'ab tak nerima, lah dikasih hutang tu minta lo kelonggaran. Kau dapat minta lo diringankan atau dibebaskan, tak bisa nerima. Abdullah bin Abu Hadrat Aslami, kalau tidak ya ringan kalas, kasihalah kepadaku dan segala macam. Meninggi suara si Ka'ab, wallah, demi Allah, la af'al, saya tidak akan melakukan itu. Kalau bahasa awaknya, sudahlah sinan nambah hutangi, itu kemudian belele, itu kini mana-mana minta keningan macam. Tak, demi Allah, hanya membaca demi Allah, wallah, demi Allah, la af'al, aku tidak akan melakukan itu. Mananga itu di suara lasal yang meninggi, itu yang menyebabkan Rasulullah keluar kamar. Coba di pintu masjid lah. Yang ketika itu beliau tegur, kata beliau, mana orang yang bersumpah? Yang bersumpah muta'alli, yang bersumpah sampai bersumpah memakai nama Allah untuk tidak mau berbuat baik. Itu yang ditegur Rasulullah. Saya tadi itu, kalau bahasa awaknya gitu kan, saya tadi itu sampai membawa sumpah atas nama Allah tidak akan mau melakukan kebaikan. Ka'ab jujur menjawab, saya Rasulullah, ana Rasulullah, saya Rasulullah begitu. Kata beliau dalam riwayat lain kepada si Ka'ab, ya Ka'bu, faqal labbaika ya Rasulullah. Hai Ka'ab, sikaulah. Itu dalam hadis riwayat Imam Daud. Marilah. Labbaika ya Rasulullah. Saya penuhi panggilan Rasulullah dengan tenang dan senang hati. Fa asyara lahu biyadi. Lalu
Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya. Kata beliau, bebaskanlah hutang itu separuh. Jangan diminta sadu Allah ni bawa. Kata Abu Ka'ab, sudah saya lakukan Rasulullah. Sudah aku perbuat. Pilih di undang ke-7. Mau dilonggarkan, ditunda bayar, atau bayar separuh, terserah dinyolah. Gitu sikap Ka'ab bin Malik. Nah, dari dari hadis itu ada beberapa petunjuk yang bisa kita ambil. Satu, pertengkaran tidak berdosa. Tidak berdosa. Marah tidak ada berdosa. Marah-marah yang berdosa. Marah di tempatnya, meninggikan suara, tidak masalah. Kok sampai tinggi suara? Yang ditegur Rasulullah siapa? Bersumpah demi Allah, tidak kabel. Kalau tinggi suara besok. Yang tidak boleh kan meninggi. Meninggi, tapi kita kesal, kita marah, kita tinggikan suara, tidak salah. Yang tidak boleh marah-marah. Orang kalau tidak marah, apalagi tidak mau pemarah, itulah payah orang. Tiba lelaki namanya dayus. Udah sius tu, dayus. Nah, ada di celelannya mini itu lah meluncur ke wajah yang lari. Itu nak muat. Di celelannya di bini no. Sabar atau meluncur ulah ke bawah. Anak muat tu dah. Celelean sebab kecek bini lah. Tentang nama udahnya. Oh ya. Tunduk orang tu. Itulah DKI orang tu. Di bawah kekuasaan isteri dan DKI. Jadi intinya marah tu perlu ada, tapi marah kan dibagi tiga. Marah pada tempatnya, marah pada waktunya, marah pada situasi dan kondisinya harus. Peperang itu kan marah. Rasulullah tu paling marah kalau agama dilanggar, belum marah. Merah muka beliau tu kalau agama dilanggar. Itu Rasulullah. Akhirnya meninggikan suara sampai mengejekkan demi Allah. Kau yang menyebabkan Rasulullah keluar. Tadi masih bertangkap babiannya baru. Kemudian yang kedua pelajarannya, boleh kita minta kelonggaran, minta keringanan, bahkan minta perai pun boleh. Namun saya meminta. Jadi orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang atau kesusahan membayar hutang, dah bawa sahur tidak bisa ayo, ini boleh minta keringanan. Bahkan ini boleh pakai kalimah zakat, amil zakat. Dan orang yang amil zakat tidak boleh menahan. Itu haknya dimintanya. Ini orang berhutang termasuk orang yang berhak diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Badan amil tidak boleh menahan. Jangan banyak cerita nah. Kalau cukup keterangannya lengkap, surat-suratnya jalih, bayarkan sebanyak hutang yang diperbuat. Boleh tak zakat. Dan juga boleh orang yang berhutang, orang yang kesusahan, yang payah, tidak bisa membayar hutang, kepada orang yang mempunyai hutang memenang. Tak bisa membayar satu Allahnya bersuruh membayar. Kan kita bahasa anak. Atau minta tunda. Terjadinya riba kan di situ. Riba nasiah itu. Riba tidak mampu membayar pada waktunya, minta longgar. Kemudian ditambah. Dia tambah pembayaran. Itu riba, asal mula riba. Riba jahiliyah yang dikembangkan oleh orang Yahudi di Madinah.
Tidak bisa bayar hutang. Bahkan itu yang ketujuh di orang yang piutangi, tidak bisa. Dia tidak bisa itu tundur. Kalau tundur nanti tambah kan? Ternak. Ada awak namanya tengkulak. Tengkulak. Kalau tengkulak pisang. Boleh minta tunda, minta keringanan, bahkan minta bebas, tidak salah kan minta. Di kabuan orang tu, itu kemurahan hati orang. Tapi minta tidak salah, memang tidak mampu. Yang tidak boleh, baru tu, maila nyola ya. Ko yang namanya matrul ghani zulmun namanya. Matrul ghani zulmun. Orang dalam mampu membayar hutang tapi kiri je, zulmun, dia berbuat zalim kepada orang lain. Orang sudah melapangkan, meringankan. Kini lah ada rezeki tapi melak zulmun. Matinya dalam keadaan itu. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwa orang mukmin di alam sana terkatung-katung dengan hutangnya. Prosesnya tidak kunjung selesai atau belum diselesaikan. Bahkan jika mati syahid, ditunda rohnya untuk temasa ke surga, di pintu surga, karena masih punya hutang. Itu kezaliman orang yang berhutang. Kalau jaleh benar tidak mampu, jaleh tidak sanggup, tidak bisa, memang tidak bisa. Sedangkan untuk sehari-hari yang saja ya, lah payah lepek pagi tang hari lebih hingga petang leh. Itu tidak payah berhutang. Orang kau harus dizakati. Andaikan dia mati dalam keadaan itu, nanti Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Yang tidak ada niat untuk membayar. Tidak ada niat untuk membayar. Lah do bana. Apa namanya? Kelak berkilik-kilik. Kau nanti tiba di alam barzah, jangan kau orang biasa oleh orang yang mati syahid fi sabilillah saja ditunda masuk surga. Ditunda masuk surga. Terkatung-katung dia. Makanya sudah juga mancam, tidak mau mensalatkan. Beliau tidak mau mensalatkan jenazah yang berhutang. Alaihi dain. Apakah saudara kalian yang mati ko berhutang? Kalau orang menjawab tidak ada, beliau salatkan. Kalau ada, salatkanlah di kalian. Bukan tidak disalatkan, salat sekalian. Aduh, itu ancaman. Ancaman beliau, kalau Rasulullah tidak mau mensalatkan, siapa doa orang yang paling mangkuh daripada Rasulullah? Tidak mau Rasulullah menyalatkan suatu kerugian besar sebab doa-doa yang beliau baca adalah mustajab. Salat jenazah itu tujuannya apa? Mendoakan si mayat. Tujuan utama mensalatkan jenazah, mendoakan si mayit. Mukaddimahnya Al-Fatihah dan salawat. Ikut takbir ketiga, doa. Nah, tak mau Rasulullah mendoakan. Manusia yang paling makbul doanya kan tak mau, itu sudah kerugian besar. Beliau ancam, ambo tak satu mensalatkan. Salat jelas. Ketika baitul mal, harta lah banyak, zakat lah banyak, kalau ada orang mati berhutang, Rasulullah bayarkan dengan harta negara, harta baitul mal. Begitu mana ketakutan Rasulullah, jangan sampai orang mati kok berhutang, semua tak selesai di sini. Makanya kita kalau punya dan sana, punya orang baik, kok saudara usia, kalau berhutang capek alihkan kawak ni. Apalagi nya meninggal harta kan. Bahkan belum boleh harta warisan dibagi. Belum boleh. Sebelum hutangnya dibereskan, kalau nya berhutang, tidak boleh dibagi. Terbebas dengan perlu sampai perkara, lah bebas sampai perkara baru harta warisan atau peninggalan tirkahnya dibagi. Wasiatnya lah sampaikan.
Min ba'di wasiyatin aw dain. Wasiat sudah, hutang sudah, penyelenggaraan jenazahnya tidak butuhnya biaya lah kedua biayanya. Kalau masih berzakat, keluarkan zakat daripada hartanya baru dibagi. Kalau tidak dilaksanakan itu, berarti kita memakan hak orang lain. Hati-hati bagi siapa yang meninggal. Siapa meninggal. Berbahaya tu. Berbahaya. Yuk, ini meninggal piti. Kita tidak ambil hutangnya, kan berarti kita mengambil piti orang lain. Dan seterusnya. Ada orang cakap, kan tak kami nak hutang, nak hutang je. Membayar. Salah satu bakti anak kepada orang tua setelahnya mati segera membayarkan hutang itu. Balik kita ke Jepangka juga. Itu bahaya hutang. Maka orang yang berhutang boleh memohon keringanan atau meminta digugurkan atau meminta dikurangi, minta dikurangi, itu dia. Nah, yang ketiga, bagi kita atau siapa saja yang menghutangi, ingat, menghutang orang itu berpahala besar. Ya, 2 kali menghutangi barang yang sama kepada orang sama yang bahagia. 2 kali meminjamkan barang yang sama, lah sama nilainya dengan memberi barang itu. Wah, pinjamkan barang gua. Tidak nestelenya lah. Ameh. Ameh dalamnya pinjaman. Ada bayinya. Jika satu kali nanti tersesatlah. Berarti 2 kali. Berarti malah sama magi ameh. Segitu kepada orang. Nilainya. Kalau amehnya agian kayaknya itu baru sama nilainya. Nilai. 2 kali meminjamkan barang yang sama kepada orang, berarti kita lah magi 1 kali nilainya. Insya-Allah. Tapi penyakit orang nan di piutang kok. Itulah penyakitnya. Suku melak, suku mencari alasan, inolah do. Tiba pilihnya situ. Tiba lu antu belawunya situ. Dicarinya alasan sebalik-balik pinggang. Biku alo na bangi orang, na parah. Ano lo na bangi orang. Kalau bahasa orang awak no ateh lo co. Awak nak minta ku ateh lo co. Ateh lo coba hutang. Itu dia. Nah, bagi kita yang mampu hutangi, ingat, hutangilah orang dengan ikhlas. Harap rida Allah karena kita melapangi, kita membantu, kita meringankan. May yassara yassarallah. Siapa yang memudahkan, Allah mudahkan. Man nafasa, siapa yang melapangkan, Allah lapangkan. Siapa yang membantu, itu motivasi kita mau hutang orang. Karena satu saat nanti kita susah, kita payah, kita sulit, kita sempit, Allah pasti akan mudahkan. Maka suka-sukalah melapangkan, meringankan, memudahkan, membantu orang. Ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Kalau tidak ikhlas, tidak ada ganjaran insyaAllah. Kalau tidak ikhlas, kita bisa marah ke orang itu. Sebab kadang-kadang balasan dari orang itu tidak ada. Kadang-kadang balik-baliknya. Yang pertama kali, kalau kita ingin meminjamkan kepada orang, mengutangi, meminjamkan, menyalahkan masalahnya. Kalau bahasa guru-guru, picit telinga lu. Picit telinga itu makasihnya pikir-pikir tu. Pikir, ikhlas pun tak. Kalau tidak ikhlas, ikhlaskan.
Jangan sampai tidak jadilah. Ikhlaskan niat dulu. Niat melapangkan, meringankan, membantu, menolong, nyata sasak, nyata payah, kita tolong. Untuk jalan lo sunnah Nabi, cetat. Idza tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang, cetat. Ayat terpanjang dalam syariat terpanjang tentunya Al-Baqarah ayat 282. Ayat terpanjang dalam syariat terpanjang dalam masalah pencatatan saghiratan atau kabiratan. Baik utang tu kene kecil ataupun besar, catat. Itu perintah. Nah, lapanglah orang lain ikhlas. Luar biasa pahalanya. Kemudian kalau orang tidak mampu, payah, susah, tidak bisa kita meringankan, gitu loh negara. Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin. Ya, 280 Al-Baqarah ladur sih kok. Wa in kana dzu usratin, dan apabila adalah dia orang yang berhutang itu zu usrah. Usrah kesulitan. Mempunyai kesulitan. Namanya zu usrah. Mempunyai kesulitan, payahnya. Payahnya fanaziratun, maka tunggulah. Maka nazirah, tunggulah ila maisarah, sampai lapang, sampai mudah. Ada nama-nama maisarah juga? Maisarah sampai lapang. Wa anta saddaqu khairul lakum, dan jika kamu bersedekah, kamu sedekah kan? Itu jauh lebih baik untukmu, bukan untuk dia. Kok kajian orang beriman kah? Jika kamu sedekahkan itu jadi sedekah saja, baik untuk siapa? Untuk awak, nama utangi. Lahiriahnya baik untuk orang itu, tapi nasabananya baik untuk ganjarannya, pahalanya, balasan, ketinggiannya, kemuliaannya. Dan suatu saat nanti kita juga akan dilapangkan, itu jamin Allah. Siapa yang melapangkan, dilapangkan, itu janji Rasulullah kan? Dilapangkan, melapangkan, dilapangkan, memudahkan, dimudahkan, membantu, dibantu, menolong, ditolong, begitu seterusnya. Itu janjinya. Al-jaza'u min jinsil amal. Hadis tu. Kan hadis kemarin-kemarin lampau. Cuman ayo dibaca mana tadi? Hadis. Kaji-kajian sudah-sudah tu. Cari balik ni buah bantatan ndok-ndok. Kan mayyasara, man nafasa, wallahu fi aunil abdi. Kan? Ikhwanya bisa diterima, dipahami dan dilaksanakan oleh orang punya iman. Kalau tidak punya iman, tidak bisa dah. Sebab bersedekah itu, wanta saddaku, jika kamu bersedekah kepada orang itu lebih baik untukmu, khairun, lebih baik untukmu. Bukan baik untukmu yang diperaikan, yang digratiskan yang sedekah. Tidak, untuk kamu yang menghutangi. Jadi deknya susah, deknya payah, nampak dua, tidak usah sudah bayar sedekah, salah. Ada ulama yang memahami termasuk lanjutkan zakat. Jadi zakat kayaknya tidak salah. Ada ulama yang memahami seperti itu.
Sebab sedekah sikok tu maknanya umum. Zakat kan juga sedekah. Kan? Zakat itu sedekah wajib. Tapi tidak semua ulama memahami seperti itu. Ada yang mengatakan tidak boleh. Zakat jelas ditentukan semenjak awal. Itu hanya murni sedekah. Kebetulan Nabo lebih cenderung kepada pendapat yang pertama tadi. Boleh jadi zakat. Kalau ia memang nyato-nyato, kecikkan kenyo. Tak betul dah. Kalau memang susah bana di sinan, payah bana, sebana payah, berarti sinalah termasuk orang yang berhak menerima zakat mustahik. Kini ko, alah, ambo jadikan saya ke zakat. Ada ulama yang memahami, bukan ulama ustaz, maksudnya ahli fikih, fuqaha yang membolehkan. Ambo termasuk orang yang bukan ambo tak berhak membolehkan, mengamalkan pendapat yang boleh. Kamu tak ulama. Oi. Boleh sebentar lagi. Catat sebentar lagi. Tak sebentar lagi. Di samping ada je yang tak cocok, kan biasa perbezaan pemahaman para ulama. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Catatannya itu lebih baik untukmu jika kamu tahu. Berarti ada ilmu sini kan? Andaikan tahulah kita betapa tinggi nilainya, fadilahnya, keutamaannya, derajatnya, pahalanya, ganjaran si Allah, maka pasti kamu mau sedekah. Dengan catatan setan tidak tenang. Iblis tidak senang, tidak suka. Pasti iwaswi sufi sedulur. Kalau bahasa iblisnya amuh menggau tu. Gini-gini. InsyaAllah sebentar lagi, Bu, ya. Sebentar lagi kita selesaikan itu. Jadi kalau susah bananya, silakan. Pilihannya ada, Pak. Mau ditunda atau disedekahkan. Nah, kata Rasulullah tadi, falahu ayyudzalika ahabba. Manan ketujuh di surah Nabutang cakap tu. Mau dilonggarkan, itulah. Kalau beri separuh, jadi pilih salah. Kecik Ka'ab. Ambo longgarkan, berarti bayi penuh. Tapi kapan-kapan lah. Atau ambo lagi ya, pemotongan, bayi sekali. Fa ayyu dzalika ahabba. Mana di antara hal yang diketujuh dinyo terserah dinyo Rasulullah mula berserahkan kepadanya. No nak kamu berpanjang. Dalam hadis lain katakan si Ka'ab mengambil ikoh. Itu diperaikannya separuh. Separuh salah. Syatru separuh. Intinya yang terbaik bagi kita yang mampu utangi meringankan atau menunda, dengan catatan jangan diiringi dengan mulut muncung. Meminta boleh, dikarehan meminta boleh, itu kan hak awak. Boleh. Yang tak boleh mengata-ngatakan kata kasar, mencaci cerca, menghina, menjelek-jelekkan. Kemudian tambahlah dengan sumpah serapah. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Dilarang betul itu. Tidak boleh menghina orang, mencaci orang. Kebetulannya susah, ini payah. Tidak boleh mencaci. Kalau mengalir kan sinan berjanji kan sinan berjanji ke petang, sebulan lebih baso ke babai ke petang rencana ke biaya tengah sekian. Pin tak jadi je lah basinan cerita. Kan marah lah tu. Ya nu jangan elak je. Elak. Nama janji ke sinan. Apalagi petang nampak dan tu kembali petang nampak nampak. Kembali apa? Kan tak lain tu.
Ya tak bisa terima dah. Itu tak salah, tak masalah. Yang tak boleh mengata-ngatai, mencaci maki, mensumpah-sumpah, ditambah perlu dengan kata-kata pedas lah. Kaki dah cek ke bawah cek. Kaki dah ke mana? Ya, katono kaki dah atau ke bawah. Habislah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Surah Al-Baqarah, jangan batalkan sedekah. Tidak mau meringankannya sudah. Tidak mau melapangkannya sudah. Tidak mau ngasih kelonggaran sudah. Tapi orang jangan marah, silakan marah. Dia mau perlu repetih baca. Anak amu saya, bayangkan anak amu saya kini ko uang kuliahnya selesai, sebab pitih senang pakai. Bisa saja marah. Tapi yang betul kita sebut, yang benar, yang jujur lo. Tapi kalau kita karang-karang macam itu, tidak bisa lo dah, terlalu betul gitu. Cuma yang terbaik yang tadi, fanaziratun ila masarah. Nanti Allah akan melapangkan kamu. Dia nak tega, dia nak tahan, bagaimanapun yang lebih susah pada awak, lapanglah. Kalau tidak, sedekahkanlah. Cuman kau mengecek, saya nak bisa kini baru prakteknya di rumah awak masing-masing, di tempat awak masing-masing. Kemudian nak sampai dari pelajaran DT, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan dengan menyebut nama Allah. Kau yang menyebut Rasulullah memanggilnya Ainal muta'alli, mana nama sumpah tadi. Bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak akan melakukan yang ma'ruf. Tidak mau melapangkan, tidak mau meringankan, tidak mau melonggarkan, kan melapangkan, meringankan, melonggarkan, membebaskan kan kebaikan. Bersumpah tidak akan melakukan itu demi nama Allah. Asiko ditegur Rasulullah. Dulu Abu Bakar pernah bersumpah, Abu Bakar Siddiq. Kasusnya ketika Rasulullah Aisyah difitnah berbuat serong, berselingkuh. Yang terkenal itu namanya hadisul ifki, berita bohong. Dituduh Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Ceritanya lah dapat kita nak panjang-panjang. Lalu digambar-gambarkan oleh orang-orang munafik di Madinah. Namanya kini gue diviralkan. Goncang rumah tangga Rasulullah 1 bulan. Karena Aisyah dituduh bermain di belakang. Ketika Aisyah tertinggal daripada rombongan dalam perjalanan, sangka orang nyola naik ke unta. Unta kan pakai sekedup, pakai rumah ketek di unta. Sangka orang Aisyah lah tiba deteh. Rupanya Aisyah tidak melapor, bahasanya KPI ya. Di tengah perjalanan, adik rombongan KPI, Aisyah rombongan. Rupanya Aisyah tidak deteh. Kita cici beliau, cici belakang, duduk di situ, di tempat di Mawaranti tadi. Dengan harapan mereka orang sadar bahwa Aisyah tidak deteh kendaraan, dijapui orang melihat. Terago duduk itu, ada si Safwan yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk di belakang sekali, kok ada apa-apa. Nampak dia Aisyah. Lalu Aisyah dipersilakannya naik kendaraannya untuk kendaraan. Kok menjadi fitnah. Dia sebarlah.
Salah satu yang menyebarkannya namanya si Mistah. Mistah ko masih karik kabi Abu Bakar, famili Abu Bakar. Yang sajak di Madinah si Mistah ko disubsidi kesehariannya oleh Abu Bakar. Ini orang taat, orang saleh, orang baik. Cuma tiba di Madinah ini susah. Dibantulah penghidupannya sehari-hari oleh Abu Bakar. Dia masih keluarga Abu Bakar. Deknya satu lo menyebarkan. Maka Abu Bakar bersumpah lah hendak akan menolong si Mistah. Turun surat An-Nur. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wala ya'tali, dan janganlah ya'tali bersumpah ulul fadli, orang yang mempunyai kelebihan, minkum, di antara kalian, wasa', dan mempunyai kelapangan. Di siku ada bu ayat 22. Iya. Sekali ko belok hati orang tukang tulis siku. Wala ya'tali, dan janganlah bersumpah, ya'tali bersumpah, ulul fadli, yang mempunyai kelebihan di antara kamu, wasa'ah, dan mempunyai kelapangan rezeki, untuk tidak memberi kepada ulul qurba, kepada kerabat, dan orang miskin, orang muhajirin fisabilillah. Si Mistah ko karib kerabat yo, miskin yo, muhajirin yo. Turun ayat ko dibacakan Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Tentu Abu Bakar merasa wal ya'fu, dan hendaklah orang ini memaafkan saja. Wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah akan mengampunimu? Ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar langsung menarik kembali. Maka semenjak itu langsung dibantu lagi si Mistah. Dan si Mistah ko mantu lo ndak lo pikir panjangnya. Jadi wak kerik kabi awak, nang kedua wak dibantu oleh. Tu nang ketiga wak Aisyah ko isteri Rasulullah lo. Ko ala masalah be ko tapi jangan satu-satu lo. Akhirnya Abu Bakar stop bantuan. Dan bertekad untuk tidak membantu lagi di kerajaan ko. Akhirnya turun ayat. Jadi jangan sampai bersumpah menyebut dan membawa-bawa nama Allah untuk tidak akan berbuat yang ma'ruf atau meninggalkan yang ma'ruf. Masalahnya sumpahlah bawa nama Allah. Maka sumpah itu harus dilanggar. Bayar kafaratnya. Minimal memberi makan orang miskin 10 orang. Bayar kafarat sumpah. Sumpah boleh dilanggar. Kalau sumpah itu salah, langgar. Tapi bayar kafarat. Maka si Ka'ab tadi bersumpah, wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan melakukan itu. Kamu tidak akan melonggarkan hutang, tidak lo kamu memotong hutang, demi Allah mudah kerajaan. Kerja Rasulullah ditegur Rasulullah.
Dipanggil si Ka'ab. Kata si Ka'ab, ya Rasulullah, saya sudah longgarkan. Silakan dia bayar separuh 50% saja. Begitulah sahabat-sahabat teh. Capek loh. Capek, turun. Dibaca ayat, turun. Dibaca ayat, turun. Dinasihati Nabi, turun. Disitulah gunanya orang-orang alim, orang-orang saleh memberikan nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan kepada orang-orang seperti itu. Bacakanlah ayat-ayat dan hadis Nabi, dan nilainya tinggi. Ketika itu Rasulullah berfungsi sebagai dua. Pertama, menamaikan orang yang sedang, kan Rasulullah kedua kamar kan, oi, itu pesawatnya, oi kan, saya anda mengaring-ngaring tadi, tinggi suara, kan musaji itu pesawatnya. Satu, yang kedua, menasihati, jangan sampai bersumpah-sumpah membawa nama Allah. Jadi memberikan syafaat atau pertolongan bantuan sebagai perantara untuk mendamaikan orang yang bertikai, orang yang berselisih, orang yang berpaham, kadang-kadang sampai marah, sampai bangkak telia dan urik mariah. Kita damaikan orang itu, kita tenangkan, kita carikan solusinya tinggi, sebenarnya tinggi nilainya, lebih tinggi daripada salat sunat, daripada puasa. Kan salah satu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menjadi imam. Beliau jadi imam karena Rasulullah tidak ada. Salah satunya adalah kondisi saat di mana Rasulullah pergi dengan sahabat-sahabat mendamaikan orang. Dalam satu riwayat, setelah salat zuhur, Abu Bakar berkata kepada Bilal bahawa beliau akan pergi dengan beberapa orang sahabat untuk menamaikan orang yang sedang berselisih. Andaikan kami terlambat datang, suruh Abu Bakar yang jadi imam. Suruh Abu Bakar jadi imam. Rupanya memang terlambat sudah datang untuk menamaikan orang. Kau tidak salah, kau di Kuba kejadiannya. Lah saling melemparkan terompah, alas kaki melempar. Dia damai Rasulullah. Beliau meninggalkan Masjid Nabawi menuju Kuba, yang menyebabkan beliau bukan tak salat, terlambat untuk jadi imam, sehingga Abu Bakar ditunjuk jadi imam. Aduh, mendamaikan. Mendamaikan itu, kalau damai kau bisa bersitu aja orang, bisa baca kak orang, bahkan bisa luka melukai. Malah bisa juga terjadi pembunuhan gara-gara bertikai. Maka tinggi nilainya menamaikan orang. Jangan agak sepele, jangan dianggap bacuah. Ada orang mengatakan tenang-tenang masih kau asik-asik, subhanallah. Tidak utama subhanallah. Sementara kita bisa menamaikan. Kalau kadang-kadang di kami guru-guru terkata biarlah kau elok balik, tak mahu dah. Pada zaman kini tak mahu elok balik dah. Harus batang main dan sebatang taman. Kadang-kadang apaknya satu lebih kau, makna satu lebih kau. Sering kasus tadi guru dilaporkan oleh orang tua ke polisi. Yang disalahkan guru terus saja, orang tua tidak pernah salah. Jadi intinya adalah begitu tinggi nilai mendamaikan orang yang sedang berselisih, dan itu perintah surah Al-Hujurat. Faslihu baina akhawaikum, damaikan dua saudaramu yang saling berselisih. Kan doa, wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu faslihu bainahum. Jika ada dua orang mukmin, kelompok mukmin itu saling berperangan atau segala macam, damaikan. Perintah surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat.
ayat 8. Enggak kita cari lah berlalu keterangannya. Kita hanya mengisyaratkan perintah untuk menamaikan itu perintah ayat, dilaksanakan, dikerjakan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat. Menamaikan, perlu menamaikan tinggi, karena as-sulhu khair, bernamai itu jauh lebih baik. Malahan perempuan disuruh mengalah, walaupun yang tidak salahnya disuruh mengalah. Bah perempuan mengalah, korbankan prinsipnya. Yalah kalau begitu, kau jangan salah, jangan kambolom ada itu cerita tu kah? Kan ikut lah, sementara aku lah buat kecian. Perempuan sudah tua, sudah sakit-sakitan, tidak bisa lagi melayani suami, apalagi nya frigid atau sakit-sakit, dia suruh mengalah. Suaminya masih jeges, ngalah lah, mengalah tu. Ayat itu kan surah Nisa lah, ngalah lah. Baru ngalahnya, silakan suami mencari ngalah, korbankan tak. Kalau tak bekah anak-anak, itu cara mengalah damai, as-sulhu khair, berdamai dan mencari perdamai bagi perempuan lebih bagus daripada nanti dia ditinggalkan. Semuanya tak mampu, dia tak bisa. Tak, jangan kamu pai. Bukan bukan raja, bukan kalau kamu painya. Kalau genting suasana apa mah? Itu kan? Ini salah satu yang menyebabkan dan dibolehkan seorang laki-laki kawin lagi. Salah satu penyebab adalah ketika itu istri sudah tidak mampu, sakit, atau sudah masuk masa menopause atau frigid, atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak mungkin. Sementara suaminya orang sehat, laki-laki tidak akan pernah berhenti. Begitu lo Allah beri kepada dia, sampai mati, sampai tua dia tidak akan pernah nurun itu. Perempuan mengalah demi as-sulhu khair namanya. Perdamaian itu jauh lebih baik daripada melanjutkan perselisihan, pertengkaran. Tengkar ke rumah, disuruh istri berdamai, mengalah. Laki-laki dia suruh mengalah, disuruh, tapi dia bukan dalam kondisi itu, dalam kondisi lain. Kondisi lain, bininya buntiang kuciang. Itu bini buntiang kuciang, ngidamnya aneh-aneh sih. Itu ketika suami ngalah selesai. Turi silakan tak. Sebabnya ngidam, buntiang, lama, ngalah lah. Lah bu, lah podo main kan. Podo. Silakan ada ibu tadi bu. Okey. 3 lah. 2 aja. Yang pertama, orang yang dipinjamin mempunyai kekayaan, mobil, rumah, tanah segala macam, tapi utangnya diam, Pak, tidak dibilang-bilang. Yang kedua, ditanggungan ke orang yang non-muslim. Andaikan diikhlaskan itu kita dapat pahala. Elok banawaknya. Kan elok banawak tu kan. Yang pertama, menunda-nunda hutang bagi orang yang telah mampu membayar hutang. Namanya kayu tu, kalau dah mampu tu kayu. Dah mampu, bisa cukup membayar hutang, ditunda-tunda. Dicari-carinya alasan dan elah. Zulmun. Orang ko telah melakukan suatu kezaliman kepada pihak yang menghutang. Pihak yang menghutangi, kalau itu orangnya boleh dituntut. Sebabnya punya kemampuan. Nya lagi. Dulunya tersasak kecilnya nya malih meminta, malih nya ambil pitih di bank atau pengaman jual lah.
Selang sebentar lu, sabanta nak kuah. Sampai perimbet jadi nak sebentar lah. Kata tanya sebentar boleh. Pinjam sa perimbet. Nyatanya mampu. Tunda-tunda orang ko zalim kepada kita boleh menuntutnya. Tapi jangan katakan kata-kata caci, cerca, kutuk, mengupat, mensumpah, sedapah. Itu apa dosa oleh? Apa dosa oleh? Hilang, gugur semuanya. Mintalah, tuntutlah, bila perlu kadugalah. Dia boleh kan, apalagi utang cukup tu tak tanggung-tanggung lo doh. Itu satu ya, Bu ya. Lah Bu ya. Yang kedua, kalau yang mau utang tu orang non-muslim, apakah berpahala juga melapangan? Berpahala, Bu. Siapapun makhluk Allah yang kita lapangan, bukan muslim tak muslimnya. Sedangkan binatang ternak pun kita beri ke lapangan, kita beri kemudahan, kita kasihnya makan dan minum lah, ada pahala. Apalagi manusia. Oh, masalah kapiannya, masalah darah itu urusannya kepada Allah. Yang kita ada masalah kemanusiaan. Ya Bu? Okey. Hari Bu. Jadi yang kedua ko ya, bolehkah berusta dah? Ada namanya kalimat ko mushtarak atau namanya tauriyah. Dalam ilmu balaghah tauriyah. Antariyah yang kita masukkan yang jauh tapi orang memahami yang dekat. Contohnya begini, kata Nabi Ibrahim, ini sakim. Aku sakit. Orang memahami beliau mana betul sakit. Tapi yang beliau masukkan sakit hati. Karena beliau diajak oleh orang-orang, oleh pemerintah untuk memperingati hari nasional, tapi hari syirik. Beliau bikin alasan, ini sakim, saya sakit. Nah, sakit apa? Orang menyangkau sakit badan. Inyo? Nah, itu namanya tauriyah. Nah, kalau dalam masa itu tidak ada pitih. Tidak ada pitih ke pinjaman. Nah, yang kita maksudkan, yang akan kita pinjamkan ke inyo. Kalau inyo menyangka bahasa tu pitih tidak ada rawat, tu urusan. Tapi nak maksudnya tidak ada pitih ke dipinjam tu. Kita pakai kalimat ngantung. Kalimatnya gantung, ambigu. Tidak ada pitih. Urusannya lah menerjemah ada pitih. Dan awak kan kalau kainyo tidak. Bukan berarti kita tidak mau membantu, menolong. Ada orang lain meminjamkan, kita pinjam. Tapi kalau kapajak aku, mencaliak namanya lah. Mencaliak namanya lah. Amuh mencaliaknya itu. Alah Bu. Nah, siap. Di belakang, di depan. Oh, itu tinggi tunjuknya Bu. Hampir mirip juga tak? Kita kejiganya. Oh, mantun. Aku penduta kau. Panggil cua. Nak percaya dengan kau boleh? Tak ada. Memang itu harus dikecekkan. Di Gunjang tak boleh. Di Gunjang tak boleh. Tapi kalinya kau penduta kau. Apa penduta? Apa pendutanya lain. Janji mungkin apa cerita nak kau. Kalau tak kau nak percaya dengan kau lain boleh. Kalau amuah lo nak menerima kau nak tukar yang lamus. Di sini nam perlu tahu. Tak masalah. Karena cuma agak kesal. Bahasanya sih sederhanakan, dilembutkan seperti. Kalau bisa nak tagak pinggang, jangan tagak pinggang. Setengah pinggang sebelum. Mengatakannya bohong, berdusta, namanya tidak tepat janji, begini boleh saja.
Yang tidak boleh kan mencaci cela, mengupat-ngupat, mengutuk-ngutuk, sumpah serapah, sakang sekali kau salah lah kat dia. Itu maksudnya. Bunci lah pada kau. Ya tak boleh. Itu maksud. Ya, Bu. Ya, Bu, silakan. Ikut hutang, hebat hutang punya. Banyak. Bu. Oh betul. Mampu. Itu tergantung awak, Bu. Bang, itu tergantung awak. Kita menghindari pertengkaran, menghindari perselisihan, bahkan menghindari permusuhan. Kadang-kadang malah misalnya karek rotan jawab. Biasa tu sana untuk kau biasa tu. Anggap saya tu sananya tu. Demi itu kita mengalah. Bisa jadi itu musibah awak untuk penghapus dosa awak, kesalahan awak, kelelahan awak, kekurangan awak. Bisa jadi kita pernah dulu kok menyampaikan orang, kok menyusahkan orang, kini kita dibalas dengan cara begitu untuk maafkan awak. Ini tidak satu pun kita ditimpa musibah. Ingat, musibah itu bukan hanya ke badan. Yang namanya musibah dua. Musibah itu ada yang menimpa fisik, ada yang psikis. Musibah yang terbanyak sebenarnya psikis. Cuma kita acak memang musibah yang fisik, selimu keluar. Jadi keluar selimu tak? Kalau dalam kan tak selimu namanya. Nak sedih, duka, resah, gelisah, ada dikhianati, ditipu itu kan tak fisik kan? Dicurangi, orang macam-macam itu tak fisik, psikis akan naik. Itu musibah. Fungsi musibah itu adalah pertama teguran masuk kita pernah salah. Karena tidak satu pun musibah yang menimpa kita melainkan ada salah yang kita tidak sadar atau tidak kena. Ambo pernah dikecoh orangnya, tapi lah mengaji ku baru tahu bahasa Allah. Ada salah wakanya. Dikecoh orang. Tak duduk yang ngecoh ada, Bu. Kagak yang ngecoh. Kan bayar. Capek kita balian. Jadi kalau capek kita balian, kamu musibah yang terjadi itu sebenarnya ada teguran, ada kesalahan yang hendak dihapuskan dengan cara begitu oleh Allah. Karena cara Allah menghapuskan kesalahan kita adalah di dunia aku dengan cara musibah. Nanti di akhirat tidak. Kesalahan kita yang telah dihapuskan itu tidak dikap deh. Hanya kita cari saja dalam bentuk arat, dalam bentuk tayangan, tidak diimpal deh. Kalau capek kita balian ke sini aman, Pak. Tapi kalau tidak mengerumeh, Pak. Ngerumai wak. Ya cakap tiap mencaliknya tiap kemuntah je wak calik. Mengkorok je menjajak je. Tapi wak ingin mencaliknya je. Parahnya itu. Suka muntah dia mencaliknya tapi wak mencaliknya. Ini gitu. Jadi dalam doanya begini. Wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kami suatu keimanan atau satu keyakinan yang sampai ke puncak agar kami bisa mudah enteng ringan menghadapi musibah-musibah dunia. Karena dengan keimanan itu kita bisa melewati musibah. Seperti diotai orang, dikicau orang, hutang tak, bahkan ada nak mengaku bagaimana. Ada nak mengaku bagaimana. Musibah kan? Baru nak mengakunya. Dan segala macam. Iya kan? Ya mah. Itu doanya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainana ma'asi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut. Yang rasa takut itu bisa menghambat kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika, anugerah kami ketaatan. Ma tuballighuna bihi jannatak, yang bisa mengantarkan kami dengan ketaatan ke surga. Wa minal yaqini, anugerahkan kepada kami iman. Yakin itu iman Allah tertinggi. Yang dengan itu tuhawinu alaina, enteng, ringan bagi kami menghadapi musibah-musibah dunia. Ini supaya kita bisa melalui musibah dengan ringan, minta keimanan.
minta keimanan. Aiman keimanan, bahasa kita yakin musibah tu lah do garisannya. Babu, kalau mau doa tu, lama doa ke ibu kan? Kalau dibuka lipik-lipik dalam musuh dia. Tapi entah di mata letak judulnya Allah maksim lana min khasyatika. Kalau enggak, karena bawa dia. Karena bagi kita yang punya media, cari di media. Judulnya Allah maksim, itu salah satu yang sering Nabi baca ketika bubar majlis. Qallama, jarang sekali setelah itu bubar pada majlis yang nak baca itu. Allah maksim lana itu. Bagus doanya. Manakah bagus kalau Rasulullah yang baca? Pertama minta khasyah, kedua minta ketaatan, ketiga minta keyakinan dan seterusnya. Lah bu, alah, nan cukup lah. Tarimo, lagi yang kurang. Nak lagi yang ke pesantren Rembo, mau bangun gini. Butuh seribu sak, semen 1000 sak. Lagi yang gambar di. Mudah-mudahan ada orang terkait itu nak. Ada orang terkait itu. Terlalu nasi. Saya tadi, silakan. Gempa. Sumpah. Bersumpah boleh. Atas nama Rasulullah nak boleh. Demi Allah boleh. Demi Allah, demi nama Allah, demi sifat Allah. Itu yang boleh. Tak boleh kita memakai nama makhluk untuk sumpah. Hanyalah demi nama Allah, sifat Allah dan hal yang berkaitan dengan Allah. Itu. Kecuali sumpah laga, sumpah bolok-olok itu laga namanya. Demi bapakmu, demi ayahmu. Sahabat sering begitu, tapi itulah kebiasaan orang Arab. Itu tidak bahasa kita. Bahasa kita tidak boleh bersumpah menyebut aku bersumpah demi semut di dinding. Aku bersumpah demi gunung Merapi dan demi gunung Singgalang. Kenapa tidak boleh? Karena akibat sumpah itu kita rela menerima sanksi. Kan? Akibat sumpah kita bersumpah demi sesuatu kan, kalau ada apapun nanti sesuatu itu bisa mendatangkan sanksi. Tidak ada yang bisa mendatangkan sanksi kecuali Allah. Lalu kita bersumpah demi bumi, berarti bumi bisa mendatangkan sanksi. Demi langit, tidak boleh. Itu makanya hanya demi Allah. Ya bu ya. Lah kacari ya bentuknya. Silakan. Lalu mantun. Ini kalau sebanyak kanan lagi hebat mana mak? Dipinjam 1 miliar langsung kita ke 1 miliar. Kita membantu menolong sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Kalau kita diagias ada olahnya terbaik aja biasanya AGC lah kadang. Dipinjamnya 1 juta AGC segitu. Tidak masalah. Yang tidak boleh kan berdusta. Apalagi lah kulikatnya. Ada orang tabiatnya dia menganggap aku kawannya, atau ada anggapnya dan sanaknya, atau dan sanak mana. Pinjam-pinjam nak bayar, jangan panu lagi. Itu kelikat orang tu husnuzannya kau buat encak mana? Lah. Itu kata hadis dan kata ayat. Berapa madanya?
Oh mantun tak masalah. Cuman supaya jangan menggurih-gurih dinyo. Kadang-kadang nak lalu lo nyero, jak kecian. Nak usah sebaya. Dosa sebaya. Nak keratang tak itu boleh aja. Lah, nak usah sebaya. Nak keratang, ulang boleh aja. Bolehkah saya bekerja di kantor pajak? Bolehkah saya bekerja di kantor pajak? Jawapannya, kalau pajak kan kewajiban kita bernegara. Kewajiban dalam beragama zakat. Kewajiban dalam bernegara pajak. Negara berjalan dengan hasil pajak. Menurut ilmu tidak ada masalah. Kecuali nyata-nyata kau bekerja dengan tegulak, bekerja dengan rentenir, bekerja sebagai tukang tagih. Tapi di kantor pajak tidak masalah. Selagi negara. Setahu mo sampai kini masih membaca fatwa, boleh bekerja di kantor pajak. Yang tidak boleh memalai orang, mempungli orang. Kalau di kantor tidak masalah. Itu kan resmi. Ya, Mbak tidak tahu Tasya bertanya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, saya terima kasihnya. Oke, dah. Oi. Tentang melunasi piutang yang dengan zakat harus kita lepaskan tak utang ibu lunas dengan zakat. Ini mirip dengan seperti tadi. Kecian, nak sana nantinya, nak lama lalunya. Alhamdulillah, mantunya nih. Lapang dunia dia. Nah, lah dua palo kita memberikan kelapangan. Cerah wajah. Kecil kayaknya. Hutang sinan, dah usah lah bayi. Hai Allah, ciumnya ada 10 kali. Lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.